Ya awalnya itu kan ada orang minta tolong sama saya. Minta tolong udah, ini keluarga saya dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh. Lalu saya bertanya, apakah sudah periksa ke dokter? Sudah katanya. Nah setelah itu dengan cerita singkatnya, saya berjanji, beri waktu saya 3 hari 3 malam untuk mengungkap apa penyakit yang terjadi. Nah, setelah dalam spiritual saya melihat ada kedua laki-laki dan wanita menggendong seorang anak, di mana orang itu mendatangi dukun. Nah, datangi dukun, lalu saya cari, apa yang terjadi pada orang ini. Ternyata teman-temannya, orang yang sakit itu sedang ditumbalin. Itu tempatnya di ini ya, di kuburan Tundung Musuh. Nah, teman-teman kalau mau tahu cerita selanjutnya, teman-teman bisa langsung saksikan di channel YouTube Kata Mimin. Nah, ceritanya begini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Cerita Santet. Kali ini saya berada di lokasi makam Tundung Musuh, yaitu namanya Raden eh, Gagar Manik. Jadi menurut mitosnya teman-teman ya, siapa yang punya musuh, jadi intinya kalau menumbangkan seseorang atau menyihir, itu semua itu kebanyakan datang ke sini. Namanya aja kan makam Tundung Musuh. Jadi nantinya saya akan berbincang-bincang, dan kebetulan ini ada orang yang saya bantu, orang terkena sihir, kena santet. Jadi bukti-bukti itu mengarah ke sini ya teman-teman. Tumbal-tumbal itu mengarah sumbernya dari sini, maka dari situ saya akan nanti mencari tumbal-tumbal yang telah ditumbalkan kepada orang yang sedang sakit. Insya Allah, karena sudah banyak orang yang yang berhasil disembuhkan atas kehendak Allah, karena dengan ridho Allah maka orang itu sembuh. Jadi pertama kali saya datang ke sini karena orang yang saya tanganin saat ini itu mengarahnya tumbal itu ke sini, ke Tundung Musuh ini. Dan itu rekan saya masih berbincang-bincang dengan uh, siapa penjaganya di sini, bagaimana cara masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini masih tanya-tanya dulu, boleh nggak masuk ke lokasi makam. Nah, makamnya ada di sana ya teman-teman ya, makamnya di sana. Nah, karena tumbal itu ada di dalam sana. Nah, itu rekan-rekan saya masih berbincang-bincang di sana sama eh, tukang kebun ya, masih tanya-tanya di sana. Jadi nantinya akan saya rekam juga pencarian-pencarian tumbal, tumbal apa saja yang ada di sini, yang harus saya angkat ya teman-teman ya. Jadi ikuti terus di channel YouTube Cerita Santet ini. Semoga channel ini bermanfaat, memberi edukasi kepada saudara-saudari dimanapun berada. Kita sebagai umat manusia harus jadi manusia yang bermanfaat, jadi manusia yang berguna bagi orang lain. Jangan membuat kesengsaraan orang lain, atau jangan sampai menumbalkan orang lain dalam suatu apapun. Jadi agar kita itu menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi saya di sini menginformasikan bahwa di sini tuh namanya Tundung Musuh. Bahkan ada orang yang mau mau ikut jago lurah gitu, jagonya itu, musuhnya itu, lawannya itu ditumbalin dari sini teman-teman ya. Ini lokasinya di Tuban ya, di Tuban, di pinggir laut ya. Ini namanya Laut Utara atau Laut Lor, atau Pantai Lor atau Pantai Utara. Jadi di sini, nah nanti kita berbincang-bincang dengan rekan saya ini sudah bertanya. Ada sana nih. Terus saya bertanya skrip kayak gitu. Apa nih? Bertanda skrip. Skrip yo. Skripnya masih ke kendaraan iki kuburan sopo. Wong tak lanjut terus. Malah dikon nyicur kuncine sama suara. Iku yo ngene.
nggak tahu ini sampai Iya. Jadi di sini teman-teman ya, namanya itu makam Tundung Musuh. Konon setelah dapat informasi dari rekan saya bahwa orang di sini tuh nggak mau cerita. Jadi begitu menunjukkan kalau tempat ini benar-benar mistis ya Mas ya, Iya. benar-benar misteri ya, Iya, penuh mitos ya. Jadi di sini tujuan saya itu mengungkap mitos ya teman-teman ya. Jadi kebenarannya seperti apa nanti kita berbincang-bincang dengan Bapak Juru Kunci kan gitu Mas ya. Iya. Karena orang yang tadi diminta keterangan tidak berani ya Mas ya. Nggak berani mau. Itu tandanya kan Sangat misterius. sangat misterius dan sangat ya memang suasananya ya agak Iya. bikin kita merinding ya Mas ya. Jadi ini saya bincang-bincang sama rekan saya kalau lokasi ini benar-benar bikin bulu-bulu merinding. Iya, memang benar. Itu kan Masnya kan sudah 2 kali ke sini. Iya. Nah, yang pertama bisa Masnya ceritakan, yang dulunya kan nggak seperti ini katanya. Iya. Dulu pas pertama kali saya kesini lagi, Ya. itu pas baru mau masuk ke makam ini, aura itu sudah sangat terasa kalau memang kuburan ini bukan kuburan sembarangan kan. Bukan kuburan baik-baik lah. Iya, bukan baik-baik. Karena di depan tadi saya baca itu kan ada tundung musuh gitu loh Mas. Iya, tundung musuh. Tundung musuh. Berarti kan untuk mengusir musuh kan? Iya, benar. Mengusir musuh dari dunia ini ke alam yang berbeda. Berbeda. Gitu ya. Iya. Maknanya tundung musuh itu. Nah, kan itu ada tulisan lagi itu kan makam makam Raden Gagar Mana ya? Mani. Iya. Terus di bawahnya ada deskripsi tundung musuh. Nah, itu dari situ maknanya kan sudah jelas kalau kita itu ditundung gitu loh Mas. Iya. Orang yang datang ke sini kan tujuannya kan untuk menundung, Iya, untuk mengusir ya. iya. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya ya. Cuman cerita selengkapnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Juru Kunci atas kebenarannya ya Mas ya. Iya. Kebenarannya seperti apa, cuman yang jelas ya teman-teman ya, soal orang sembuh atau tidak sembuh kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di sini membantu orang yang kena sihir atau santet. Karena mengarahkan tumbal-tumbalnya kan ke sini. Iya. Sumbernya ya Mas ya. Iya, Jadi kita itu kalau membantu orang datang langsung ke sumbernya. Ibaratkan pohon, kalau dicabut dengan akar-akarnya, dia tidak akan tumbuh Mas. Iya, akhirnya mati. Kalau cuma dipotong, dia tumbuh. pasti Iya. masih bersemi. Iya, masih bersemi. Tapi kalau kita mengangkat dengan akar-akarnya, gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau mengobati orang tidak cukup dengan bersikir, ya. Jadi setelah kita itu berdoa, bersikir, memohon kepada Allah, setelah dapat petunjuk ya Mas ya. Iya. Setelah dapat petunjuk dari Allah, nggak mungkin kita itu dapat wahyu, nggak mungkin Mas, karena kita manusia. Manusia biasa. Nah, Iya. kalau Nabi kan dapat wahyu, kalau kita dapat nafsu, ya kan? Iya, Beda, nafsu sama wahyu beda. Nah, kalau kepada manusia itu lewat petunjuk. Lewat petunjuk itu bisa lewat mimpi. Mas, perempuan itu tadi kelihatan muda, sekarang di mata saya orang itu kelihatan tua, perempuan itu. Ya, sekarang berdirinya aja kayak orang tua. Di mata saya tuh kelihatan kalau orang itu nggak sama dengan yang tadi baru datang. Apa karena di lokasi ini Pak? Ya mungkin itu bukan orang baik-baik. Mungkin juga orang itu pengikut daripada ya tempat ini, pemujanya. Oh, iya. Nah, kalau saya kan pembasmi Iya. Pembasmi keangkara murkaan, iya kan? Iya. Beda dengan pengikut. Kalau saya itu memang nggak suka teman-teman ya. Saya paling benci dengan orang yang zolim kepada orang. Saya paling nggak suka sama orang yang zolim, yang suka menumbalin orang, menyakiti orang. Saya paling nggak suka ya. Jadi tugas saya itu membantu kesengsaraan orang sesuai kemampuan saya. Sesuai kemampuan saya, sesuai sebisanya saya kan seperti itu. Itu masa dikunci bukan? Dan itu kayak apa? Tukang bersih-bersih gitu Pak.
Jadi teman-teman ya, ini sebelum saya berbincang-bincang dengan juru kuncinya langsung, jadi perlu saya menyampaikan kepada teman-teman lewat channel YouTube Cerita Santet ini, bahwa teman-teman ya, kalau terkena santet, ya kan, terkena santet atau terkena sihir, teman-teman bisa cek di deskripsi channel ini. Di situ ada nomor WA. Kalau memang teman-teman keluarganya sakit, sudah periksa ke dokter, ya kan, nggak kunjung sembuh, teman-teman bisa apa ya, bisa konsultasi dengan admin YouTube Cerita Santet ini. Insya Allah saya bisa membantu sesuai kemampuan saya. Nah, kalau memang nanti saya lihat itu ada tanda-tanda kedoliman orang, tanda-tanda orang kena sihir atau kena santet, ya saya menyampaikan apa adanya. Kalau memang itu penyakit alami, bukan terdapat santet ya Mas ya, ya saya bilang apa adanya, gitu. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupin. Di sini itu belak-belakan teman-teman ya. Saya orang Islam. Orang Islam itu banyak teman-teman ya. Kok banyak ya? Banyak orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi tinggal namanya doang. Nah, contohnya kan seperti ini Mas. Orang yang Islam tinggal namanya. Dia memang agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi akhlak perilakunya itu tidak mencontohkan, tidak menggambarkan Islam yang sesungguhnya. Orang Islam yang sesungguhnya itu Mas ya, tidak pernah membuat orang lain sengsara, tidak pernah membuat orang itu apa ya, nggak nyaman sama kita. Justru kita kalau ada orang lain yang terdampak musibah, justru kalau orang Islam ya, orang itu paling tidak itu bagaimana cara menyelamatkan orang itu dari musibah. Membantu, baik membantu lewat pikiran, membantu lewat tenaga, membantu lewat doa, membantu lewat hal-hal yang kita bisa. Itulah orang Islam sesungguhnya. Tapi kalau kita mengatasnamakan Islam, tapi akhlak kita tidak mencontohkan sebagai orang Islam, ya beda. Berarti bukan Islam, itu namanya Islam tinggal namanya, kan seperti itu. Seperti Islam KTP gitu. Saya Islam KTP, KTP-nya Islam tapi tidak menunjukkan kalau orang itu Islam, kan seperti itu. Jadi teman-teman, di sini saya sedikit mau menyampaikan cerita, karena memang ini khusus cerita-cerita santet ya Mas ya. Jadi saya memang berpetualangan ketika ada orang minta tolong, kalau memang itu mengarah ke santet, nah, memang tugas saya gitu. Karena selain itu saya insya Allah nggak ngerti lah. Kalau soal kerezekian, ada orang yang minta tolong, Bang bagaimana caranya rezeki saya lancar, ya itu urusan Allah Ta'ala kan gitu. Tapi kalau urusan penyakit, ya kan, penyakit semua itu datangnya dari Allah kan, cuman lantaran manusia. Ya itu kalau penyakit termasuk sihir, tenung kan gitu, itu semua kan lantaran dari manusia, kedoliman manusia. Bahkan Rasulullah SAW saja kan pernah disantet kan gitu, begitu. Nah itu orang yang nah itu ya mungkin menunggu waktu untuk apa ya, untuk ritual atau apa. Mungkin karena di sini masih ada saya, dia keluar lagi dari area lokasi atau dia mau masuk ke lokasi. Kita pantau dulu teman-teman ya. Oh keluar Mas, dia nggak jadi masuk karena masih ada kita kan di sini. Karena kita kan dari tadi nggak pergi kemana-mana, jadi dia itu apa ya, nggak nyaman. Itu istrinya Mas. Kalau anaknya nggak seperti itulah. Tapi kok masih muda gitu Pak? Ya kelihatan muda, tapi padahal kan sudah tua gitu. Kalau yang laki-laki memang sudah kelihatan tua. Tapi kok bawa tas Mas? Pasti dia membawa apa ya, sajen-sajen Mas. Bawa sajen-sajen. Nah itu teman-teman, dia masih keluar. Mas penjaganya tadi kemana Mas? Itu masih bersih-bersih itu Di mana? di halaman makam. Karena saya mau masuk ke sana Mas. Bagaimana cara mengalihkan perhatiannya?
mengalihkan perhatiannya yang nyapu-nyapu, Thomasnya nanti duduk-duduk di musola. Iya. Untuk mengalihkan perhatian, Iya, nanti saya saya- masuk untuk mencari tumbal gitu namanya. Iya, jadi Harus disiasatin kan seperti itu, iya kan? Iya. Jadi ini bagi tugas teman-temannya. Di sana kan makamnya Raden itu. Jadi ini bagi tugas nantinya, pasti seru ya teman-temannya. Ini saya sama rekan-rekan. Oh, itu orangnya di sana di depan pintu Mas ya. Jadi teman-teman ya, ini pertarungan sengit karena saya itu tugasnya untuk menghancurkan, untuk ya intinya itu untuk membasmi ya Mas ya. Iya, membasmi. Jadi memang harus kita itu pandai-pandai untuk masuk ke alam gaib, gitu kan? Iya. Memang itu kan gubuknya nyata, tapi di dalamnya kan gaib. Nah, jadi orang kalau masuk ke alam gaib itu harus ancang-ancang Mas, harus ancang-ancang dulu demi keselamatan kita. Iya. Ya, kita menolong orang, tapi kita tidak selamat. Bagaimana yang ditolong? Nah, kalau menolong orang itu kitanya sendiri harus selamat agar orang yang ditolong selamat kan seperti itu. Iya, iya. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi tanda-tanda orang kena santet saya ceritakan dulu ya Mas ya. Tanda-tanda orang kena santet ini begini Mas. Contoh yang pertama, orang itu sakit gak kunjung sembuh, lalu sering bermimpi yang aneh-aneh. Mimpi tanda-tandanya kedatangan monyet atau kera, Iya. atau seekor binatang yang najis itu. Ular seperti Ya pokoknya macam-macam lah. Seperti an Iya. ya, terus seperti telur itu tenung namanya. Itu tanda-tandanya orang kena santet. Kalau yang sakit bermimpi atau keluarganya bermimpi itu tanda-tanda orang kena santet. Dan setelah itu coba periksa ke dokter. Nah, kalau dokter menyatakan semuanya baik, di ronsen baik, tidak ada tanda-tanda penyakit, nah itu sudah bisa dipastikan 99% itu penyakit dari ain, penyakit kezoliman orang ya. Nah maka dari itu teman-teman bisa konsultasi langsung kepada saya, dan nomor WA nya sudah saya deskripsikan di deskripsi, coba dicek teman-teman ya. Jadi insya Allah saya bisa bantu dengan sesuai kemampuan saya. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Untuk itu teman-teman ya, ini waktunya sudah sore. Saya mau persiapan dulu, nanti saya akan sampaikan lagi ya, hanya di channel YouTube Cerita Santet. Sampai jumpa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.